masih banyak di antara kita umat Islam akhir zaman, jika diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya tunggu dapat hidayah. Yang lain ketika kita tanya, jawabannya belum dapat hidayah. Ada lagi yang lainnya, ketika ditanya, maka jawabannya hidayah tidak bisa dipaksakan. Ya. Ketika kita ajak sholat berjamaah, misal kita punya tetangga jarang sholat berjamaah, diajak, hidayah mah nggak bisa dipaksa. Ya. Semua jawaban tadi seolah-olah betul begitu ya, benar dalam tanda kutip. Namun perlu kita ketahui ya, pada kesempatan kali ini, apa sebetulnya penyebab belum dapat hidayah? Ya, apa penyebab belum dapat hidayah? Kenapa orang lain bisa istiqomah dalam ibadah, istiqomah sholat berjamaah, tapi kita belum, ya. Ini permisalan saja. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qal man ata'ani dakhala jannata wa man asani faqad aba. Ya. Dari Abu Hurairah, beliau pernah menyampaikan bahwa Rasulullah pernah bersabda, semua umatku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, masuk surga kecuali yang tidak mau. Semua dijamin ya. Melalui hadis ini Rasulullah, siapapun umat beliau sallallahu alaihi wasallam, jaminannya masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku pasti ya dia masuk surga, dan waman asani faqad aba. Dia yang tidak mau. Siapa yang menyelisihi, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lainnya. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala membagi rizki kepada yang beriman, juga kepada orang-orang kafir, tapi tidak dengan hidayah. Ya. Hidayah hanya Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ingat kisah Umar radhiyallahu an. Beliau orang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah taala berkehendak, maka beliau menjadi yang terdepan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwa semua manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalan taat, jalan maksiat, jalan iman, jalan kufur. Ya, kita yang sering baca surat Al-Kahfi tentu menemukan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah kasih kebebasan, silahkan siapa yang mau pilih iman, siapa yang mau pilih kufur. Ya, tentu ada konsekuensi dari setiap pilihan. Ya, yang iman jannah, yang kufur neraka yang penuh dengan siksa. Na'udzubillah.
Inilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita agar mencari jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, mencari jalan-jalan hidayah. Ya. Jangan beralasan belum dapat, harus dicari. Ya, harus dikejar. Ingat kisah orang yang membunuh 99 jiwa. Ya. Dia tobat. Bertemu dengan rahib yang jawabannya ngawur. Ya, kamu tidak akan diampuni. Lalu dibunuh genaplah menjadi 100 nyawa. Ya. Lalu ketemu dengan orang ahli ilmu dan dijelaskan, silakan kamu pergi ke tempat orang-orang soleh, bergabung dengan mereka. Ya, untuk mewujudkan taubat kamu. Ya, apa yang terjadi di tengah jalan? Beliau wafat. Ya, sampai-sampai malaikat berebut, ya, malaikat rahmat dengan yang selainnya. Ya, ternyata dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada upaya. Ya, bayangkan kalau yang sudah bertobat diam saja. Ya, kita tidak mau, kita sudah merasa diri ini banyak dosa, kita sudah merasa banyak kurangnya, tapi kita nggak mau berusaha. Nunggu datang hidayah. Tidak seperti itu jemaah sekalian. Hidayah harus dicari. Hadiri majelis taklim, ya. Dengarkan, zaman sekarang ada radio Islam, ya. Silahkan disimak kajian demi kajiannya yang insya Allah dengan itu Allah Ta'ala akan memberikan hidayah kepada kita. Usaha kita. Karena Allah yang berkehendak. Ya, usaha terlebih dahulu, insya Allah Ta'ala hidayah itu akan kita dapat. Belajar, kembali buka murojaah, apa itu keutamaan salat berjamaah, insya Allah hidayah itu akan datang. Kita akan dengan senang hati datang melangkahkan kaki ke masjid, ya. Tidak hanya hari Jumat penuh masjid-masjid kita, tapi setiap salat 5 waktu, insya Allah ketika semua berusaha untuk mencari menggapai hidayah, insya Allah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya penuh masjid-masjid kita. Dan itu adalah tanda kebangkitan kita umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan hidayah taala, mengaruniakan hidayah taala, mengaruniakan hidayah taala,